Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Khususnya pada kaum wanita, anggota GKI Kaintong Tasikmalaya. Saya berharap kita semua sebagai kaum wanita di dalam Tuhan tetap dijaga, tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan saya rindu setiap kita bisa tetap setia, datang, bersekutu di hadirat Tuhan sekalipun masih secara online. Mari setiap ibu-ibu sebelum kita memulai persekutuan kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat, anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tidak pernah ada habis-habisnya dan Tuhan selalu mengerti isi hati kami. Pergumulan yang kami hadapi, segala tantangan yang kami hadapi, Tuhan yang tahu. Kami sebagai kaum wanita di hadapan-Mu, kiranya tetap berharap, berdoa, dan juga menjalin persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Sekalipun kami harus bersekutu di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara iman rohani kami. Sebentar kami akan bersekutu, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai persekutuan ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kaum ibu sekalian, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Ada beberapa pujian yang akan saya tampilkan. Saya rindu setiap kita benar-benar memuji nama Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, sekalipun mungkin di dalam rumah kita begitu berisik, ribut atau bagaimana, tapi kita tetap memuji nama Tuhan. Kalau kita mau gerakkan badan kita, menggerakkan tangan kita, mari kita boleh gerakan. Mari kita memuji nama Tuhan.对我来说，人生是一趟旅行。对我来说，生命是主给的恩典。请千万不要浪费主赐予你的一切，生活当中要有感恩的心。对我来说，生活是一个机会。对我来说，生活就要伺候上帝。请千万不要浪费主赐予你的时间，生活当中要多积善积德。哦，上帝，请使用我生命，当我有能力的时候。如果到了那一天无所作为的时候，我已能为生活留下恩德。Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父，天父，是我呀您儿女，是我一生都配得您恩典。哦，天父，天父，是我呀您儿女，是用我符合天父您的旨意。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父，天父，是我呀您儿女，是我一生都配得您恩典哦。哦，天父，天父，是我呀您儿女，是用我符合天父您的旨意。哦，天父，天父，是我呀您儿女，是我一生都配得您恩典。哦，天父，天父，是我呀您儿女，是用我符合天父您的旨意。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永永远远爱着耶稣。我仍然永永远远爱着耶稣，我仍然永永远远爱着耶稣。Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Setiap ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti janji saya kemarin di dalam mesbah doa, saya akan melanjutkan kembali membahas firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Namun sebelumnya saya rindu kita sama-sama berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa. Mari kita yang pertama berdoa sama-sama untuk ibadah yang terus berlangsung pada hari Minggu ini. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai segala persiapan dari jemaat Tuhan. Baik hati mereka untuk datang ke tempat ibadah dengan sungguh hati. Dan juga untuk setiap penatalayan maupun hamba Tuhan yang membawakan firman. Kita juga tidak lupa untuk terus mendoakan untuk persekutuan doa pagi yang sudah berlangsung pada hari Sabtu setiap jam 6 pagi. Kita rindu biar Tuhan menambahkan setiap jemaat punya hati untuk berdoa di hadapan Tuhan, berkumpul bersama-sama saudara seiman di gereja, berdoa syafaat. Kita juga berdoa untuk persekutuan-persekutuan online yang masih berlangsung.
baik persekutuan di dalam live sharing setiap hari Selasa, maupun juga persekutuan mesbah doa di hari Rabu, ataupun juga komisi wanita di hari Kamis, dan juga di hari Jumatnya persekutuan pria melalui pemahaman Alkitab ataupun PA yang dilakukan. Kita rindu Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin segala persiapan hamba-hamba Tuhan, maupun juga setiap jemaat di rumah mereka masing-masing mereka bisa membuka HP mereka ataupun internet mereka untuk menyaksikan persekutuan-persekutuan online yang ada. Kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk segala persekutuan ataupun ibadah yang sudah berlangsung di gereja. Kami bersyukur Tuhan begitu baik memberi kami kesempatan, memberi kami kesehatan dan kekuatan untuk membuka gereja di dalam ibadah-ibadah yang ada. Kami rindu Tuhan biar melalui ibadah pada hari Minggu yang dilakukan pada jam 9 pagi, sungguh membawa jemaat Tuhan kembali hadir beribadah kepada Tuhan. Jauhkan mereka dari rasa takut, rasa was-was ataupun rasa gentar untuk datang kembali ke gereja, karena dalam masa-masa COVID ini mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi kami percaya ada campur tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang membawa mereka untuk hadir kembali ke gereja. Kati untuk setiap pengurus, aktivis ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang melayani Tuhan di dalam ibadah tersebut. Tuhan beri semangat, Tuhan beri kekuatan dan rasa antusias untuk melayani Tuhan, sekalipun belum bisa melayani secara full, tetapi mereka seminggu sekali melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani melalui firman Tuhan. Tuhan tolong urapi, Tuhan berkati segala persiapan yang kami lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mengabarkan firman kepada jemaat-jemaat Tuhan. Berdoa juga menyerahkan untuk hari Sabtu, setiap Sabtu pagi jam 6 ada doa pagi. Kami berkumpul bersama-sama di gereja. Tuhan tolong juga menambahkan jemaat-jemaat untuk rindu berdoa syafaat, berkumpul bersama kami di gereja, sehingga kami menjadi pendoa-pendoa syafaat untuk membangun gereja Tuhan maupun juga bangsa negara kami ini. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk persekutuan online yang masih berlangsung, mulai dari live sharing di hari Selasa, hari Rabu mesbah doa, maupun juga hari Kamis komisi wanita, baik secara online. Dan kami juga berdoa untuk hari Sabtu ada PA untuk para kaum pria. Kami rindu Tuhan Engkau menolong, memberkati, biar semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Online yang berlangsung, hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan memberitakan firman, maupun juga ya Tuhan untuk setiap jemaat punya hati hadir di dalam persekutuan-persekutuan online. Walaupun mereka di rumah masing-masing, tapi Tuhan berikan iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun mereka di rumah masing-masing, biar mereka punya rasa tanggung jawab, disiplin rohani untuk mau diisi oleh firman Tuhan melalui online yang ada. Kami juga rindu Tuhan, biarlah setiap persekutuan online ini jadi berkat bukan hanya bagi gereja kami maupun juga bagi jemaat-jemaat lain di luar gereja kami, ataupun untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal Tuhan, tetapi saat mereka menyaksikan setiap persekutuan-persekutuan online, karena ini sifatnya umum, sungguh membuat mereka akhirnya bisa mengenal siapa Tuhan yang kami sembah dan sungguh bisa percaya kepada Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang kedua, kita juga mau berdoa untuk setiap kaum wanita di dalam kondisi mereka sebagai ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang berkarir, bekerja, ataupun juga berusaha di toko masing-masing. Kita doakan biar Tuhan memimpin usaha pekerjaan mereka. Yang menjadi ibu rumah tangga juga biar Tuhan menaruhkan tanggung jawab di dalam mendidik anak-anak ataupun menemani, mendampingi suami. Kita juga tidak lupa untuk mendoakan setiap kaum-kaum ibu yang mungkin hidup seorang diri. Mereka sudah lansia atau mengalami sakit penyakit, ataupun juga memang tinggal seorang diri di rumah. Kita doakan biar Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan melawat mereka. Tuhan jadi sahabat bagi mereka. Kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami tidak lupa untuk setiap ibu-ibu yang ada
yang mengasihi Tuhan, yang selalu setia kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, kaum wanita khususnya. Kami berdoa secara khusus mereka yang bergumul di dalam usaha pekerjaan mereka, berkarya, berkarir, ataupun juga mereka menjadi ibu rumah tangga. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada mereka, biar mereka bisa dengan sungguh hati untuk melayani suami ataupun juga anak-anak mereka dididik dengan baik. Bagi mertua-mertua wanita dapat mendidik para menantu dan dapat memiliki hubungan yang baik dengan para menantu. Sebagai menantu wanita pun bisa memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dari suami ataupun juga keluarganya sendiri. Kami rindu Tuhan, Engkau menolong, Engkau memimpin dan menyertai. Mengingat juga ya Tuhan, untuk kaum wanita single ataupun juga kaum wanita yang hidup seorang diri di rumah, Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka, Tuhan hibur mereka, Tuhan menjadi sahabat mereka, Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka. Mereka kaum ibu juga yang mengalami sakit penyakit ataupun lanjut usia, Tuhan di dalam pergumulan mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan tetap memelihara mereka, Tuhan melawat mereka satu persatu, Tuhan mendampingi mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit, maupun juga yang lansia, Tuhan tetap menjaga, memelihara mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menolong mereka di dalam kondisi apapun yang mereka hadapi. Mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga mau berdoa sama-sama untuk setiap kaum wanita yang merindukan seorang anak di dalam rumah mereka. Banyak pasangan muda yang masih belum memiliki anak. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Maupun setiap kaum wanita ataupun keluarga pasangan-pasangan muda yang baru punya anak. Mari kita berdoa biar Tuhan memberi hikmat bijaksana agar kaum muda ini atau pasangan-pasangan muda ini sungguh bisa mendidik anak mereka dengan baik. Mari kita juga berdoa sama-sama untuk wanita-wanita single yang merindukan pasangan. Kita doakan biar Tuhan memilihkan orang yang tepat menjadi pasangan mereka. Khususnya mereka memiliki pasangan yang seiman, yang sepadan dengan mereka. Kita rindu Tuhan yang sungguh memimpin iman rohani mereka. Mari kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kaum ibu-ibu muda ataupun juga pasangan-pasangan muda yang merindukan anak. Ada beberapa jemaat kami yang begitu merindukan anak. Tuhan kiranya bukakan kandungan mereka. Tuhan, biar Tuhan membukakan jalan sehingga mereka bisa memiliki anak. Dan kami rindu Tuhan di dalam masa penantian ini. Mungkin mereka belum tahu kapan mereka bisa punya anak. Tuhan tetap menjaga, memelihara iman rohani mereka agar mereka bisa tetap berharap hanya kepada Tuhan. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa, menyerahkan ya Tuhan untuk setiap pasangan-pasangan muda yang memiliki anak, yang baru punya anak. Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka tidak mudah, tetapi Tuhan menolong mereka agar mereka diberi hikmat bijaksana untuk menjaga, memelihara, dan juga untuk mendidik anak-anak mereka agar anak-anak mereka hidup di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk pasangan-pasangan muda lainnya di dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan melawat mereka, Tuhan menjawab doa-doa mereka. Menyerahkan juga para wanita single yang berdoa, yang rindu sekali ingin memiliki pasangan. Tuhan pilihkan yang tepat, Tuhan atur, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, yang seiman, yang sepadan dengan mereka. Karena kami percaya ya Tuhan, hanya tangan Tuhan yang bisa campur tangan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan biarlah di masa penantian ini, mereka juga tidak undur rohani, mereka tidak ragu akan Tuhan, tetapi mereka semakin berharap dan percaya kepada Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita juga mau berdoa bersama-sama untuk bangsa negara kita Indonesia. Saudara jangan lupa untuk terus mendoakan bangsa negara Indonesia, khususnya pemerintahan yang ada di dalam pergumulan mereka menghadapi masalah-masalah yang terjadi, baik masalah ekonomi, masalah sosial, politik, agama, ataupun antar ras. Kita juga mau berdoa untuk masa-masa COVID ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai para pemerintah agar bisa diberi hikmat bijaksana sehingga mereka
mereka sungguh bisa memikirkan bagaimana tetap menyejahterakan masyarakat yang ada, maupun juga mereka memiliki tanggung jawab untuk memikirkan bagaimana solusi menghadapi COVID-19 yang tidak kunjung berakhir ini. Kita doakan juga untuk kota Tasikmalaya, biar Tuhan juga yang menolong, memimpin sehingga kota Tasikmalaya ini benar-benar Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kita rindu juga biarlah tidak ada pasien-pasien COVID yang terjadi di kota Tasikmalaya ini. Kita berdoa, kita buka suara. Kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia di dalam pergumulan yang tidak kunjung habis-habisnya karena mereka mengalami berbagai macam persoalan, baik masalah sosial, politik, ekonomi, ataupun juga antar ras maupun antar agama. Kami rindu Tuhan menolong, membantu, khususnya para pemerintah untuk memiliki hikmat bijaksana, tanggung jawab untuk memikirkan kemajuan dari bangsa negara kami Indonesia ini, menyejahterakan bangsa negara kami Indonesia ini, jauhkan dari orang-orang ataupun godaan-godaan yang sifatnya KKN. Kami rindu Tuhan bangsa Indonesia ini benar-benar dipulihkan oleh tangan Tuhan. Kami juga mengingat bangsa negara kami Indonesia masih mengalami COVID-19 yang tidak kunjung berakhir. Tuhan beri kesabaran, beri kesadaran juga kepada bangsa negara kami untuk bisa memikirkan dengan baik bagaimana bersikap menghadapi COVID-19, menjaga diri mereka masing-masing, menjaga kesehatan mereka masing-masing. Khususnya para pemerintah juga memikirkan solusi yang terbaik untuk menghadapi COVID-19 ini yang tidak ada kunjung akhirnya. Tetapi kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang juga bisa membantu mengakhiri COVID-19 ini. Berdoa juga untuk kota Tasikmalaya di mana kami tinggal. Tuhan, banyak sekali pergumulan yang kami hadapi, masyarakat kami hadapi, maupun bangsa negara kami hadapi, ataupun pemerintahan kota Tasik hadapi. Tetapi kami percaya ada campur tangan Tuhan. Tuhan beracara atas kota Tasik ini. Jaga, lindungi, dan sertai kota Tasikmalaya ini. Ini kerinduan kami. Beri wali kota ataupun juga gubernur, bupati yang ada sungguh bisa bekerja sama, memikirkan bagaimana kemajuan dari kota Tasikmalaya ini, bagaimana kota Tasikmalaya ini tetap dilindungi dari para pasien-pasien COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan yang memimpin iman rohani kami, hati kami untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan, dan membuka hati kami menerima firman Tuhan, menyiapkan pikiran kami untuk konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan, tidak diganggu oleh hal-hal lainnya. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama kembali membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi setiap kita, dan jika berkenan di rumah masing-masing, saudara juga bisa membacakannya. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, dan juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang-orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai ke Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Nah, para ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika hari kemarin mungkin ibu-ibu ada yang belum mendengar firman Tuhan, saya ulangi sedikit bahwa hari kemarin kita belajar di ayat 11 hingga ayat ke-12, yaitu bagaimana kita bersikap terhadap firman Tuhan, sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Yang pertama yaitu kita punya sikap mau menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka.
Apapun persoalan yang kita hadapi, firman Tuhan yang kita dengar, kita terima. Yang kedua, kita rela menerima firman Tuhan itu. Jadi bukan hal-hal yang manis didengar saja kita mau terima, tetapi hal-hal yang teguran, yang keras kita juga mau terima untuk menumbuhkan iman rohani kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara ingat bahwa bukan hanya kita rela, tetapi kita juga mau mempelajari firman Tuhan itu dengan tekun, agar kita tidak dihasut oleh arus-arus dunia, oleh ajaran-ajaran dunia yang mirip, sepertinya benar padahal salah, ataupun juga arus-arus dunia yang jelas ajarannya penuh dengan kesalahan. Nah, saudara, lalu pada hari ini kita mau belajar dari kisah Paulus, Silas, dan juga di sana ada yang namanya Timotius. Nah, saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan yang menghadapi perjalanan pemberitaan firman Tuhan tentu tidak mudah. Mereka harus berjuang untuk menghadapi pemberitaan firman Tuhan. Lalu, apa hubungannya dengan kita? Kita bukan hamba Tuhan kok. Ibu-ibu bukan hamba Tuhan, artinya penginjil begitu. Tetapi saudara ingat, kita sebagai kaum wanita, kita ditempatkan sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Artinya kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pengabaran firman bukan hanya ditujukan kepada orang-orang ataupun hamba-hamba Tuhan seperti penginjil, pendeta, penatua. Tidak seperti itu, tetapi juga diberikan tanggung jawab ini, tugas ini kepada seluruh orang percaya, baik tua maupun muda, baik pria maupun wanita. Dan hari ini kita mau belajar sebagai kaum wanita, efek apa yang kita bisa berikan bagi dunia ini, khususnya bagi kota Tasikmalaya ini, khususnya lagi yang terkecil bagi keluarga kita di dalam pengabaran firman Tuhan. Saudara, ada mental yang bisa kita pelajari dari kisah para hamba Tuhan ini. Yang pertama kita bisa lihat, saudara, ayat ke-10. Pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang-orang Yahudi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu mereka diutus oleh saudara-saudara di Tesalonika, karena pada masa itu Tesalonika orang-orang Yahudinya tidak mau menerima firman Tuhan yang benar. Mereka masih mau terpaut, terikat dengan hukum Taurat yang ada dari orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ataupun ahli-ahli Taurat lainnya. Nah, maka Paulus dan Silas diutus oleh para saudara-saudara yang mengasihi Paulus dan Silas ini untuk pergi ke Berea. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Paulus dan Silas memiliki kedudukan yang cukup tinggi sebagai guru agama pada saat itu. Tetapi mereka mau nurut, taat. Saudara, taat di sini bukan berarti merendahkan diri mereka di hadapan saudara-saudaranya ini, bukan. Tetapi di sini mereka mau taat kepada Tuhan melalui saudara-saudara yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan Paulus dan Silas. Saudara-saudara di sini adalah saudara-saudara seiman yang begitu mengasihi Paulus dan Silas, yang memikirkan Paulus dan Silas. Maka mereka demi keamanan Paulus dan Silas menyuruh Paulus dan Silas untuk pergi. Saudara, poin pertama yang bisa kita pelajari adalah Paulus dan Silas mau menuruti perintah Tuhan pergi ke Berea. Padahal sebenarnya Tesalonika adalah kota yang lumayan besar dan enak, tempat yang cukup nyaman untuk tinggal. Nah, tetapi Paulus dan Silas harus melanjutkan perjalanan mereka, mengabarkan Injil, mengabarkan firman. Maka mereka pergi ke Berea. Di sana, saudara, apakah Paulus dan Silas tinggal diam? Tidak, saudara. Paulus dan Silas mengabarkan firman Tuhan. Setelah mereka pergi ke Berea, apakah mereka kipas-kipas? Apakah mereka bersantai-santai, rehat sejenak? Tidak. Tetapi mereka segera pergi ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Di Berea ada orang-orang Yahudi yang mengenal Tuhan. Di sana mereka adalah orang-orang yang rindu, orang-orang sederhana rindu ingin mendengarkan firman Tuhan. Maka mereka pergi ke sana kabarkan firman. Mereka tidak undur rohani. Setelah mereka menghadapi tantangan di Tesalonika, mereka pergi ke Berea, mereka kabarkan lagi firman Tuhan. Padahal mereka tentu tahu, di sana mereka juga belum dikenal sedemikian rupa. Tetapi di sana mereka berani kabarkan firman.
Yang pertama yaitu taat, nurut, setia kepada perintah Allah, mau turut taat kepada firman Allah, kepada perintah Allah. Nah, saudara, hari ini bagaimana kita sebagai kaum wanita Kristen? Di dalam pengabaran firman Tuhan, tentu kita pasti menghadapi tantangan-tantangan. Tetapi maukah kita taat kepada Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, yaitu mengabarkan firman Tuhan? Tidak usah jauh-jauh kepada keluarga kita, kepada orang-orang ataupun pelanggan-pelanggan kita yang belum mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali. Kita ditempatkan di dalam dunia ini, di kota Tasikmalaya ini, kita ditempatkan untuk mengabarkan firman. Bukan untuk bersantai-santai, bukan hanya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi kita, atau kita hanya mengurus anak suami kita tanpa memikirkan iman rohani mereka. Saudara, penting sekali bahwa iman rohani bertumbuh di dalam kehidupan keluarga kita, bertumbuh di dalam kehidupan pelanggan-pelanggan kita di mana kita bekerja ataupun berusaha. Nah, saudara, itulah kita berada. Saudara, kita harus mengabarkan firman Tuhan. Bagaimanapun caranya, kita harus kabarkan firman Tuhan. Bagi yang bisa bersaksi, saksikan firman Tuhan kepada mereka, keluarga kita ataupun orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Bagi wanita yang mungkin diberi karunia untuk ajarkan firman Tuhan, ataupun juga diberi karunia untuk memasak, bisa memasak, masak makanan, lalu berikan makanan tersebut, bagikan makanan tersebut untuk orang-orang yang membutuhkan, sehingga nama Tuhan dikenal, diketahui oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saudaraku, ada berbagai macam cara sebenarnya untuk kita mengabarkan firman Tuhan. Mulai kehidupan kita sehari-hari, tutur kata kita sebagai wanita-wanita Kristen, cara berpikir kita sebagai wanita-wanita Kristen, tingkah laku kita sebagai wanita-wanita Kristen. Ini penting sekali, saudara, karena banyak wanita-wanita Kristen tidak mementingkan hal ini. Kenapa? Karena mungkin mereka tergoda oleh kehidupan dunia yang begitu indah, yang begitu nikmat, atau arus dunia, atau oleh pergaulan-pergaulan kaum-kaum wanita yang tidak mengenal Tuhan. Mereka senang bergosip, ikutan bergosip. Mereka senang ngomong kasar, ikutan ngomong kasar. Mereka senang untuk emosi, maka ikutan untuk emosi. Saudara, apakah hal itu bisa menjadi contoh teladan bagi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan? Bahkan mungkin bagi keluarga kita. Saudara mungkin melihat orang di luar sana sulit untuk berbagi. Mereka pelit untuk berbagi apapun. Padahal ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan, uluran tangan kita. Nah, saudara, lalu kita ikut-ikutan, kita tidak mau berbagi, toh tetangga saya juga tidak berbagi, toh rekan kerja saya, teman saya juga tidak berbagi. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu, kita berada di tempat ini, di kota Tasikmalaya ini, sebagai orang-orang percaya. Tuhan utus kita untuk apa? Untuk berbagi. Maka mari kita berbagi. Saudara, itu adalah salah satu penginjilan yang kita lakukan bagi mereka. Kalaupun di antara kita juga ada kaum-kaum wanita yang sulit untuk tersenyum. Saudara, ini hal mudah, bukan hal sepele. Tapi ada juga sih sebenarnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Semoga tidak di gereja kita. Ada yang sulit sekali untuk tersenyum, untuk menyapa, atau untuk untuk ramah satu kepada yang lain. Ada yang sulit untuk lakukan itu. Mungkin terpengaruh oleh lingkungan atau oleh pergaulan. Tetapi saudara, dengan tersenyum saja, bersikap ramah saja satu dengan yang lain. Ramah, saudara, ramah yang tulus, bukan ramah yang dibuat-buat. Tetapi tulus, sungguh benar-benar mau ramah satu dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa ramah saja, bisa tersenyum saja, bisa menyapa lebih dulu saja dengan orang-orang mungkin di sekitar kita, keluarga kita, saudara seiman kita, keluarga kita, ataupun saudara-saudara kita sendiri. Saudara, bukankah begitu indah? Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi jangan jadi orang yang sombong, orang yang pelit untuk senyum, orang yang pelit untuk ramah, pelit untuk menyapa satu dengan yang lain. Tapi Tuhan mau kita menyapa mereka, ramah satu dengan yang lain. Sehingga mereka juga melihat bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Saudara mungkin pernah melihat sebuah iklan
Ada seorang yang berbagi, meminjamkan payung kepada seorang yang kehujanan. Lalu payung itu digunakan, lalu orang yang mendapatkan payung tersebut pergi berjalan, lalu payung itu diberikan lagi kepada orang lain yang kehujanan setelah dia tiba di rumahnya. Orang yang lain bawa lagi payung itu, lihat lagi ada orang yang membutuhkan payung, diberikannya lagi. Terus step by step sampai akhirnya payung itu kembali kepada pemiliknya. Saudara, dari iklan ini sebenarnya iklan yang mungkin buat kita nggak mungkin terjadi begitu ya di dalam kehidupan nyata. Itu hanya sebuah iklan. Tetapi saudara, apa sih pesannya? Pesannya adalah kabarkan hal yang baik, sampaikan hal yang baik. Saudara, yang membuat iklan tersebut mungkin orang dunia, orang yang tidak percaya Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang buatnya, tetapi andaikan saja mereka adalah orang-orang dunia yang tidak percaya Tuhan bisa berbagi, apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kita waktu berbagi kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan, kita sebenarnya sedang mengabarkan Injil, mengabarkan firman Tuhan. Kita sedang taat memberitakan firman Tuhan, taat melakukan apa yang Tuhan mau terhadap kita sebagai kaum wanita di hadapan Tuhan. Maka mari kita belajar taat. Dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau terhadap saya lakukan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, ayat 11-12 kita sudah pelajari. Sekarang kita masuk di ayat ke-13. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Saudara, yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini, yang kedua, siap menghadapi tantangan. Saudara, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, sulit. Paulus harus pergi lagi meninggalkan kota Berea. Setelah orang-orang di sana mendengar firman Tuhan, orang-orang Yahudi dari Tesalonika datang menyampaikan bahwa firman Tuhannya ngaco, firman Tuhannya salah, ini hal sesat, dihasut hal-hal yang buruk. Saudara, tetapi apakah Paulus, Timotius di sana dituliskan, dan Silas akhirnya berkata, Tuhan, sudah, saya tidak mau pelayanan lagi. Saya tidak mau kabarkan firman Tuhan lagi. Saya mau pulanglah ke kota saya masing-masing. Saya mau pulang ke sana, tinggal di sana, kerja deh seperti orang biasa-biasa saja. Tidak, saudara. Paulus, Timotius, dan Silas tetap berjuang mengabarkan firman Tuhan. Yang kedua, berani menghadapi tantangan. Siap menghadapi tantangan di dalam pengabaran firman Tuhan. Saudara, dimanapun, kapanpun, atau bagaimanapun kondisinya, kalau firman Tuhan diberitakan, tentu ada orang yang menerima dan ada orang yang menolak. Ada orang yang menghasut, ada orang yang benar-benar mau menyimpan firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupannya mereka. Nah, tetapi saudara, sebagai hamba Tuhan, kita kaum wanita adalah hamba Tuhan. Apapun status kita di dalam dunia ini, kita adalah hamba Tuhan karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa respon kita? Maukah kita benar-benar taat? Maukah kita benar-benar menghadapi tantangan tersebut? Saudara, mungkin kita bisa berkata, saya mau taat. Saya bisa taat mengabarkan firman Tuhan. Tapi waktu diperhadapkan dengan tantangan, khususnya penolakan, orang-orang yang menolak firman Tuhan, kita tidak siap. Kita undur. Lalu kita berkata, udah deh, saya kontak hamba Tuhan saja, biar hamba Tuhan yang atau penginjil yang kabarkan firman Tuhan ini. Biar orang atau hamba Tuhan ini yang ditegur ataupun yang menghadapi penolakan dari orang tersebut. Saudara, banyak orang tidak siap untuk menerima firman Tuhan, dan banyak orang juga tidak siap untuk mengabarkan firman Tuhan. Karena kenapa? Takut ditolak. Karena kenapa? Takut menghadapi tantangan. Saudara, kita tidak sedang menghadapi tantangan seperti Paulus, Timotius, dan Silas. Ditolak
mentah-mentah oleh orang-orang Tesalonika, orang-orang Yahudi Tesalonika. Pada saudara, kita lihat dicatat di dalam firman Tuhan orang-orang Yahudi. Artinya orang-orang yang kenal hukum Taurat, orang-orang yang hidup di dalam hukum Taurat, kenal Allah yang dikenal oleh Musa, Abraham, dan lain sebagainya di dalam perjanjian-perjanjian lama, begitu bukan? Tetapi mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini begitu miris. Orang-orang percaya saja atau orang-orang Yahudi saja menolak Paulus, Silas, dan Timotius. Nah, saudara, mereka harus siap untuk menerima penolakan ini. Apakah Paulus siap? Siap. Paulus memang pada akhirnya pergi meninggalkan kota Berea, pergi ke kota lain untuk mengabarkan firman Tuhan. Tetapi saudara bisa melihat, ada Timotius, ada Silas yang tinggal di sana. Mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah itu. Hasutan-hasutan itu harus dikonfirmasi bahwa itu hanya hasutan. Itu hal yang salah. Itu hal yang harus diperbaiki. Tidak boleh didengar. Saudara, kenapa Timotius dan Silas tinggal di sana? Saudara, Timotius dan Silas tinggal di sana untuk mengembalikan ajaran-ajaran yang salah menjadi ajaran yang benar. Hasutan-hasutan yang ada dikembalikan, diberitahukan ini salah, ini hanya hasutan, yang benar firman Tuhan ini. Karena mereka tahu orang-orang di Berea begitu rindu mendengar firman Tuhan. Bahkan kalau kita baca di ayat ke-12, ada perempuan-perempuan terkemuka yang tidak kenal Tuhan sama sekali, akhirnya mengenal Tuhan. Ada kaum pria Yunani yang dulunya tidak mengenal Tuhan, sekarang mengenal Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka siap mental. Sekalipun mungkin ada orang-orang di Berea akhirnya menolak firman Tuhan karena tergoda, terhasut oleh hasutan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Tetapi Timotius, Silas tidak berhenti mengabarkan firman Tuhan di sana. Mereka terus setia mengabarkan firman Tuhan. Dan Paulus pergi bukan melarikan diri lalu ngumpet, tidak mau kabarkan firman lagi, tidak. Tetapi Paulus melanjutkan perjalanannya untuk kabarkan firman. Pergi kemana? Sampai di Athena. Di sana dia kabarkan firman Tuhan. Bahkan makin gencar, makin berjuang untuk kabarkan firman. Kenapa, saudara? Saudara lihat bagaimana kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Hamba-hamba Tuhan yang rindu mengabarkan firman Tuhan. Saudara, ada perlindungan yang Tuhan berikan kepada ketiga orang ini di Berea. Mereka tidak dilempari batu, mereka tidak diusir dengan cara yang mengenaskan. Tetapi Paulus bisa pergi dengan aman. Timotius dan Silas juga bisa tetap berada di sana untuk mengabarkan firman Tuhan. Bukankah itu hal-hal yang mungkin kita anggap hal-hal kecil, tetapi hal besar bagi mereka, karena mereka dilindungi di masa-masa ada hasutan-hasutan yang terjadi di kota Berea. Kenapa? Karena mereka taat kepada Tuhan, mereka tetap setia, mereka siap mental untuk menghadapi tantangan di dalam pengabaran Injil. Saudara, hari ini kita juga dihadapkan dengan tantangan-tantangan pengabaran Injil. Di rumah kita masing-masing ada suami kita, pasangan kita, mungkin anak-anak kita, menantu kita yang belum percaya kepada Tuhan. Itu jadi tantangan bagi kita untuk mengabarkan Injil. Waktu kita mau ucapkan kabaran Injil, itu juga satu tantangan. Apakah kita berani atau tidak? Itu jadi satu tantangan. Apalagi waktu mereka menolak, tidak mau, saya tidak mau ke gereja, saya tidak mau percaya kepada Tuhan, saya tidak mau kenal siapa Tuhan Yesus itu lebih tantangan lagi. Tapi siapkah kita menghadapi tantangan itu? Mampukah kita menghadapi tantangan itu? Ingat saudara, kita pasti mampu menghadapi tantangan tersebut. Ada siapa? Ada Tuhan yang lebih besar, karena Dia adalah Allah yang hidup, siap menolong kita untuk mengabarkan firman Tuhan. Asal kita setia, kita taat kabarkan firman Tuhan, kita siap menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Saudara, Paulus, Silas, dan Timotius tidak ditinggalkan sendiri di dalam mengabarkan firman Tuhan, tapi ada campur tangan Tuhan yang begitu besar, sehingga mereka siap untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Saudara, ingat, kita juga sama.
Di rumah kita masing-masing, kita menghadapi tantangan yang ada. Di tempat usaha pekerjaan kita menghadapi tantangan yang ada. Namun pertanyaannya, mau kita siap menghadapi tantangan itu? Maukah kita dipimpin berjalan bersama Tuhan untuk menghadapi tantangan tersebut? Mari kita siap menghadapi tantangan itu. Saudara, poin yang ketiga, poin yang terakhir, kita lihat di ayat yang ke-15. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Saudara, Paulus bukan ingin menyelamatkan Silas dan Timotius untuk selekas mungkin pergi kepada Paulus ke Athena. Ya saudara, itu mungkin salah satu ya yang bisa kita tangkap. Tetapi yang lebih besar adalah di Athena banyak orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan. Silas dan Timotius harus pergi ke sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Poin yang ketiga, kita harus sadari firman Tuhan harus terus berlanjut. Tidak berhenti di satu tempat, tapi harus terus berlanjut ke tempat-tempat lain. Saudara, Paulus, Silas, dan Timotius harus kabarkan terus-menerus melakukan perjalanan. Karena firman tidak berhenti di satu tempat, tetapi di tempat-tempat lain. Firman Tuhan harus dikabarkan. Khususnya juga Athena adalah orang-orang Yunani yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tadi menjangkau orang Yahudi, sekarang menjangkau orang-orang yang benar-benar tidak menerima Tuhan, menolak Tuhan, ataupun orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara, hari ini yang bisa kita pelajari di poin ketiga ini, saudara, firman Tuhan kalau sudah kita sampaikan kepada orang-orang ataupun keluarga kita, mereka sudah mendengarkan, mereka sudah percaya. Saudara tidak berhenti dan tidak puas di situ saja. Saudara harus lanjutkan, kabarkan firman Tuhan mungkin kepada saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kabarkan itu. Artinya ada step by step, naik tingkatan. Semakin tantangan semakin besar, tentu semakin besar. Nah, saudara-saudara harus siap itu. Dan juga firman Tuhan, Injil diberitakan, tidak berhenti kepada satu orang atau dua orang. Tetapi firman Tuhan harus terus-menerus diberitakan. Saya sudah kabarkan firman Tuhan kepada orang ini, saya lanjutkan kabarkan kepada orang itu, kepada orang yang lain, kepada orang yang lain. Sehingga mereka akhirnya bisa mengenal Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Banyak orang percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Maka mari kita sama-sama berjuang mengabarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa berhenti sampai di sini, tetapi harus terus disampaikan kepada orang-orang lain, agar orang-orang lain juga bisa mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka 3 poin tadi yang kita pelajari. Yang pertama, taat mengabarkan firman Tuhan. Taat mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam pengabaran firman Tuhan. Laksanakan. Yang kedua, siap menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita menghadapi tantangan pengabaran Injil. Yang ketiga, firman Tuhan harus terus diberitakan. Injil harus terus diberitakan. Tidak berhenti dan tidak puas hanya kepada 1-2 orang kalau kita sudah memberitakan Injil. Tapi kita harus terus-menerus kabarkan Injil. Kabarkan Injil kepada orang-orang lain. Sehingga banyak orang bisa mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam surga kami bersyukur karena kami adalah anak-anak Tuhan, wanita-wanita di dalam Tuhan yang telah mengerti dan mengenal firman Tuhan terlebih dahulu. Maka ajar kami untuk taat mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kami, baik keluarga kami, saudara kami, maupun orang-orang yang ada yang belum mengenal Tuhan. Ajar kami untuk taat. Yang kedua, ajar kami untuk dapat menghadapi tantangan, berani menghadapi tantangan di dalam pengabaran Injil bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami di dalam pengabaran Injil. Tuhan tidak akan membiarkan kami celaka, tetapi Tuhan akan menyertai dan membimbing kami di dalam mengabarkan Injil. Dan ajar kami ya Tuhan, tidak puas hanya kepada 1-2 orang kami kabarkan Injil. Tetapi kami mau kabarkan Injil terus-menerus sepanjang hidup
hidup kami, kepada orang-orang lain, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka bisa melihat karya Tuhan, kasih Tuhan nyata di dalam hidup mereka, sehingga mereka percaya dan mengenal Tuhan. Ini doa kami. Sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami sebagai kaum wanita di hadapan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami, Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan, demikian persekutuan Komisi Wanita. Saya rindu setiap kita bisa tetap setia di dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah masing-masing. Setiap pagi berdoa, bersaat teduh, membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap hari. Dan saat-saat ada persekutuan-persekutuan online, saudara ikuti. Ada ibadah online, saudara ikuti. Saya rindu biar bukan hanya iman itu bertumbuh di dalam gereja, tetapi di rumah kita masing-masing sebagai kaum wanita, kita bisa mengalami pertumbuhan iman rohani. Jangan undur rohani, saudara. Jika saudara menghadapi pergumulan, ingat berharap hanya kepada Tuhan. Berdoa dan jangan gentar, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.